Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ke-14 yaitu character animation. Di mana pada modul 14 ini ada 5 scene yang akan saya jelaskan. Untuk scene pertama ini yaitu membuat player di mana kondisinya masih idle atau dia masih belum bergerak sama sekali atau posisi awal. Untuk yang posisi awal ini memanfaatkan Rifle Aiming Idle. Jadi animation ini yang sudah tersedia diimport ke Unity, kemudian diedit pada bagian inspektornya ini, inspektornya si Rifle Aiming Idle. Triknya yang awalnya generic tadi diubah jadi humanoid karena player yang digunakan adalah player yang berbentuk seperti human atau manusia. Kemudian untuk definisinya create from this model. Nah, untuk melihat kondisi dari animasinya yang digunakan apa saja bisa lihat di configure tadi. Untuk yang pertama ini kita gunakan semua bagian, jadi cukup dilihat seperti ini saja langsung. Dan setelah selesai pada bagian rig, kita pindah ke bagian animation. Pada bagian animation kita pastikan clips yang terpilih adalah Rifle Aiming Idle, bukan clips yang lain. Kemudian kita pindah ke bawahnya. Pada bagian loop time kita centang, dan juga loop pause kita centang. Ini artinya kondisinya dia akan diulang selama waktu yang ditentukan. Dia akan animasinya akan berputar-putar secara berulang kali. Kemudian selanjutnya ada root transform position. Ini dalam kondisi X. Kemudian yang bawah dalam kondisi Y. Ya, untuk yang ini tadi awalnya di body orientation diubah menjadi original. Oke. Kemudian untuk melihat previewnya, bisa lihat di bawahnya. Karena dia kondisinya posisi awal, jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Untuk melihat kondisi menggunakan karakter yang kita gunakan, kita bisa drag langsung ke sini. Nah, dia akan berganti jadi karakter kita tadi. Nah, oke, ini untuk yang scene pertama. Untuk scene pertama ini ada tambahan karena tadi sudah melewati tugas. Jadi yang awalnya dia berdiri saja, dia bisa digerakkan karena memanfaatkan script basic controller ini. Jadi di basic controller sudah ada kondisi nah nih, ketika dia bergerak ketika tombol yang horizontal ditekan, dia akan bisa bergerak ini kali speed limit. Nah, ketika diklik WASD dia bisa bergerak. Nah, untuk animasinya ini nanti jelaskan lagi yang animasi kakinya. Itu untuk scene yang pertama. Kemudian scene yang kedua, adalah menggerakkan animasi tadi ya. Menggerakkan animasinya. Di sini memanfaatkan beberapa animasi, di antaranya Rifle Run ini. Dia nanti playernya akan berlari. Nah, ini untuk pergerakan yang ke depan. Kenapa dia bisa berlari terus? Karena di sini sudah loop time-nya sudah dicentang. Jadi dia akan berlari terus-menerus, bergerak terus. Kemudian ada lagi yang digunakan yaitu run backwards. Ini juga akan berulang-ulang karena loop time-nya dicentang. Kita bola dengan ini strafe atau bergerak ke samping. Ini ke samping kiri ya.
Kemudian selanjutnya strip 2, ini berarti samping kanan. Ini untuk kondisi yang agak lambat, jadi tidak ditekan shift. Tadi kan di scriptnya kan ada untuk percepatan, untuk menambah kecepatan. Nah, dia bisa menekan shift kanan atau shift kiri. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk pergerakan yang shift sama tidak tadi ada perbedaannya. Strafe left sama strafe right ini dia ketika shiftnya tidak ditekan tadi, jadi pergerakannya lambat. Nah, ini untuk walkingnya. Ini juga yang ketika playernya tidak ditekan shift. Ini juga tadi beberapa animasi yang digunakan. Ya, untuk pergerakannya ada di animator ini ya. Di animator ini sudah diatur nah ini untuk run backwardnya, posisi awal dari posisi X nya ada ini 0 di titik 0 di kondisi awalnya. Kemudian oke, untuk yang scene 2 sepertinya sampai di move ini saja. Kita langsung coba saja. Sepertinya sama dengan scene 1 tadi, sudah bisa bergerak. Yang scene 1 tadi belum coba untuk yang shift-nya. Oh, ada yang missing ini ya. Kita tambah dulu scriptnya. Oh ya, setelah membuat script jangan lupa untuk di drag ke playernya tadi agar bisa bergerak. Nah, ini yang jalan ke kiri, kanan, depan, belakang biasa. Ini ketika ditambah shift. Oh, ternyata untuk shiftnya itu berfungsi untuk melambatkan. Jadi bukan untuk bercepat. Untuk kondisi awalnya dia seperti berlari ini. Dan ketika diklik shift, dia akan melambat. Kira-kira seperti itu. Oke, scene 2 seperti itu menggerakkan playernya. Untuk yang selanjutnya scene 3. Untuk scene 3 ini ada penambahan gerakan lagi, yaitu grenade dan fire. Kita cek dulu apakah benar. Nah ya, di scene 3 ini akan memanfaatkan masking, dimana body masknya sudah kita buat di humanoid ini. Jadi untuk yang berwarna merah ini nanti ketika animasinya bergerak, maka yang warna merah ini tidak akan digerak. Yang bergerak cuma warna hijau. Mengapa bagian atasnya saja yang bergerak? Karena nanti animasi yang digunakan adalah toss grenade ini. Nah, dimana dia yang bergerak cuma yang atas. Dan juga fire. Nah, kan yang bergerak cuma bagian atasnya, jadi perlu masking agar semuanya tidak bergerak. Oke, untuk animasinya kurang lebih sama pengaturannya seperti yang tadi, firing rifle dan toss grenade. Nah, untuk toss grenade-nya tidak berkali-kali, karena kalau berkali-kali nanti pergerakannya akan diulang terus-menerus. Karena toss grenade nanti untuk menyalakannya hanya cukup menekan satu tombol. Kira-kira seperti itu. Oke. Oh ya, untuk di playernya ini ada bagian animator. Bagian animator ini berfungsi untuk mengatur pergerakannya tadi. Jadi di controller tadi kan sudah diatur animationnya, main karakternya ini.
Nah kan sudah diatur move, turn, jump, dan lain-lain. Tinggal diatur di animator nanti, disambungkan. Bentuk avatarnya menggunakan MS Laser tadi. Kita langsung coba saja. Oke, kita coba mundur dulu. Untuk pergerakan grenade-nya tadi F ya. Kita coba lihat lagi. Untuk menyalakan grenade F. Kita coba drag. Coba lagi. Ya, sepertinya ada kesalahan. Seharusnya ketika diklik F dia bisa melempar grenade tadi. Oke, kira-kira seperti tadi penjelasannya. Kita lanjut ke scene selanjutnya, yang scene keempat. Scene keempat. Oke, scene keempat ini ada penambahan lagi animasinya, yaitu turn atau bergeser atau berputar. Ini untuk turn left-nya. Dia berputar sebanyak 45 derajat selama tombolnya ditekan. Jadi ketika ditekan dia akan bergerak 45 derajat terus menerus ke arah kiri. Itu untuk turn left. Untuk turn right-nya dia sebaliknya dari turn left tadi. Kita lihat di basic controller lagi. Di basic controller ini pada bagian atas tadi kalau nggak salah. Nah, ini turn right, ini turn left. Jadi ketika ditekan key, maka bulan yang bernama turn left di sini, nah ini turn left, dia akan bernilai true. Karena pada kondisi awal ini dia bernilai false, sehingga dia tidak akan bergerak secara terus menerus kecuali ditekan tadi tombol Q. Setelah ditekan tombol Q dia akan bergerak berputar ke arah kiri secara perlahan. Nah, di sini kan hanya ada tulisan turn. Kita klik 2 kali. Nah, di dalam sini baru ada turn left dan turn right. Jadi ini seperti dua pergerakan dibungkus menjadi satu. Karena namanya sama-sama turn, dia akan dijadikan satu di substate ini. Dari di substate ini ada logikanya lagi. Nah, kan ketika si kondisi awal ini ingin menuju ke turn left, maka dia akan menilai true turn left-nya. Ketika di preview. Oh, ini ada kesalahan tadi. Nah, ketika sebaliknya atau yang tombolnya sudah dilepas tadi dari turn left menuju ke posisi awal atau idle tadi, dia akan menilai false. Begitu pula dengan turn right ini. Nah, dia akan true dan ketika kembali dia akan false. Kira-kira seperti itu substate-nya penjelasannya. Kita coba langsung. Nah, dia akan berputar. Ini ada kesalahan pada animasinya mungkin. Nah, akan berputar. Itu untuk yang terakhir ini, yang keempat. Oke, selanjutnya scene yang kelima. Yang kelima atau terakhir ya. Yang scene kelima ini kita mengatur animasinya dari script. Nah,
kuncinya ada di bagian on animator move ini. Kita di sini mengatur animasi ketika dia melompat. Jadi ketika posisinya masih menyentuh tanah atau is grounded, maka kecepatannya tidak akan berubah. Nah kan, velocity-nya sama dengan controller velocity, mana velocity-nya tidak ada perubahan apapun, jadi animasinya tidak bergerak. Nah, ketika dia tidak ada di posisi grounded atau menyentuh tanah, istilahnya lompat, maka dia akan menggerakkan ini. Ada pergerakan sebanyak time delta time. Kemudian setelah pergerakannya selesai, maka set ball-nya tadi yang ini bagian jam akan di set false. Nah, ini tadi any state, jadi kondisinya walaupun dia berlari atau bergerak ke samping, ke kanan, ke belakang, dia akan bisa melompat. Makanya dia disambungkan dari any state ke jam. Nah, dia akan bernilai true ketika ditekan. Dan setelah kembali, dia akan bernilai false. Kembali ke pergerakan lagi. Oke. Nah, untuk menyalakan tombol yang bisa membuat kita melompat atau playernya melompat adalah space ya. Nah, ini ketika tombol space ditekan, maka bulan jam tadi akan bernilai true dan vertical speednya sebanyak jam height. Jam heightnya ada berapa? Jam heightnya ada nih 3 float, jadi speednya nanti bernilai 3 float. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung coba saja untuk yang terakhir ini. Oke, pergerakannya masih seperti biasa. Kita coba space. Nah, jadi ketika space ini animasinya akan bergerak. Nah, jadi ketika berdiri lagi animasinya akan berhenti. Itu kira-kira untuk yang tugas kelima atau yang terakhir ini. Jadi menggerakkan animasi dari script. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.